Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kisah taubat Ka'b bin Malik radhiyallahu an. Beliau cerita, "Faqama Talhah bin Ubaidillah yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuh, fakana Ka'bun la yansaha li Talhah." Tiba-tiba setelah aku masuk masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi duduk, para sahabat juga di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkitlah sahabat Talhah ibn Ubaidillah. Dia setengah berlari menemuiku, merangkulku, kemudian mengajakku berjabat tangan, dan beliau juga memberikan ucapan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada satu orang dari kalangan muhajirin yang berdiri menyambutku selain Talhah ibn Ubaidillah. Fakana Ka'bun la yansaha li Talhah. Ka'b bin Malik mengingat betul, mengenang tentang jasanya Talhah bin Ubaidillah ketika dia menampilkan kebahagiaan dengan diterimanya taubat saudaranya. Dia sampai berdiri kemudian menyambut kedatangan Ka'b bin Malik radhiyallahu an. Qala Ka'b bercerita, "Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku menyalami atau aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi muka berseri-seri karena beliau bahagia sekali. Diterimanya taubat Ka'b bin Malik radhiyallahu an bukan hanya kebahagiaan seorang Ka'b, akan tetapi ternyata merupakan kebahagiaan para sahabat lainnya, sekaligus merupakan kebahagiaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang saleh, orang yang memang sedang Allah uji dengan ditangguhkan penerimaan taubatnya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sedang berbahagia ketika melihat sahabatnya dihukum, akan tapi beliau ternyata termasuk orang yang menunggu-nunggu kapan datangnya hari berbahagia itu. Kini ketika kabar bahagia itu datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam kebahagiaannya, berseri-seri mukanya, beliau mengatakan kepada Ka'ab, "Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mudh waladatka ummuk." Kabar gembira wahai Ka'ab, ini merupakan hari terbaik yang pernah engkau lalui sejak ibumu melahirkan engkau. Faqultu, maka aku segera mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin indika ya Rasulullah, amin indillah." Apakah yang engkau katakan ini merupakan kabar gembira dari engkau atau justru dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qala la, bal min indillahi azza wajal." Enggak. Ini kabar gembira betul-betul dari Allah azza wajal. Sebuah kehormatan yang sangat besar ketika Ka'b bin Malik radhiyallahu an mendapatkan kabar gembira dari Allah azza wajal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar wa kunna na'rifu dhalika min. Kata Ka'b bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang berbahagia, mukanya betul-betul bersinar sehingga bagaikan bagian dan potongan dari bulan. Dan kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu perangainya. Ketika beliau sedang berbahagia, terlihat sekali di mukanya. Falamma jalastu baina yadayhi, ketika aku akhirnya duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasul, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Sungguhnya di antara taubatku, di antara bentuk rasa syukur dan kebahagiaanku, aku akan berikan semua kekayaanku untuk sedekah di jalan Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika ba'da malika fahuwa khairul lak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berikan saran kepada engkau, tahan dan tetap engkau miliki beberapa bagian dari hartamu, karena yang seperti itu akan lebih baik untukmu. Ini menunjukkan bahwasannya sedekah dapat dijadikan sebuah ekspresi kebahagiaan. Sedekah itu adalah ibadah. Ketika seorang sedang berbahagia, tidak mengapa seorang bersedekah untuk beribadah kepada Allah sebagai wujud rasa syukur. Yang kedua, sedekah perlu memperhatikan kondisi seseorang. Tidak boleh pula seseorang bersedekah dengan berlebihan. Khawatirnya pada saat dia bersedekah kemudian dia menyesal, akhirnya pahala tidak ada, dia pun sudah kehilangan hartanya. Dan Allah Azza wa Jalla puji dalam Al-Quran orang yang tidak berlebihan pula dalam bersedekah. Walladzina idza anfaqu
lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah, mereka adalah orang-orang yang apabila menginfakkan, mengeluarkan hartanya, membelanjakan, bersedekah, mereka tidak terlalu banyak, tidak berlebihan, tidak pula mereka terlalu kikir dan pelit. Akan tapi mereka proporsional, mengambil jalan tengah sewajarnya, dan ini akan memiliki kesudahan dan akibat yang lebih baik. Maka kata Ka'ab bin Malik, faqultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Kalau begitu ya Rasul, aku akan pegang dan aku akan tahan tetap jatah hartaku yang ada di Khaybar. Aku punya tanah di sana. Itu yang akan aku pertahankan. Sisanya aku akan berikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa qultu ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bis sidq wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqit. Ya Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Maka di antara taubatku, aku berikrar, aku tidak akan berdusta selamanya setelah ini, selama aku masih Allah beri kehidupan. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah Ta'ala fi sidqil hadith منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله Ta'ala. Demi Allah, aku tidak pernah kenal seseorang yang pernah mengalami sebuah ujian yang maha berat sebagaimana yang aku rasakan sejak aku sampaikan kisah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku jujur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melewati masa-masa susah dan sulit itu. Aku tidak pernah melihat bagaimana pengorbanan seseorang untuk mempertahankan sebuah kejujuran sebagaimana aku alami. Wallahi ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. Demi Allah, sejak aku berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, aku tidak pernah berdusta sampai saat ini, dan aku berharap Allah Azza wa Jalla akan menjaga keistiqamahanku untuk tidak berdusta sampai aku mati nantinya. Qal Ka'ab bin Malik kemudian bercerita, fa anzalallahu ta'ala, Allah Azza wa Jalla akhirnya menurunkan firman Allah tentang kami. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kondisi dan kejadian ini. Allah sebutkan tentang bagaimana kejujuran kami. Kemudian Allah memberikan pesan kepada kaum muslimin untuk menjadi orang yang jujur. Dalam surat At-Taubah ayat yang kita bacakan tadi 117 sampai 119. Allah mengatakan Allah telah menerima taubat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang telah mengikuti perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat susah di perang Tabuk, betul-betul kesulitan mereka, dan juga Allah Azza wa Jalla sungguh sangat lemah lembut dan Maha Pemurah kepada mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat kepada 3 orang yang ditangguhkan hingga ketika mereka telah merasakan bumi itu sempit untuk mereka, sampai firman Allah pada ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.